Kayak misalkan, wah ormas mah paling suka dia ngejajal parkiran atau misalkan malakin, ya kan kayak gitu kan. Memang untuk kendaraan sendiri, kalau misalkan ada orang lain berbicara seperti itu, nerima apa nggak sih? Nerima banget. Oke, kita lanjut. Apa? Pahit. 5 mili. Kenapa warnanya harus oranye? Itu melambangkan sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang sudah tiada. Itu melambangkan darah mengalir ke bawah. Nggak ada darah di sini kan. Kayak Roger. Kecuali yang ngigir. Hey, so welcome back to the show. This is the biggest show. This is the great show. This is berdebat cuy, bercengkrama dengan sahabat, oke? Alhamdulillah ya, dengan niat asik. Di episode pertama, gue makasih banget ya yang gue interview gamers tuh, gamers yang dapat 10 juta per bulan. Itu sekarang udah sampai 300 view ya Jan ya. Subscriber 50. Tapi gue bersyukur banget karena mau apapun yang gue dapetin itu adalah hasil dari keringat dan semangat gue dan kru gue di sini, kru Gladitia. Dan gak lupa juga gue ngucapin makasih banget nih buat support dari semuanya yang terus sampai sekarang, sampai detik tadi ada yang masih nanyain kapan nih bikin video lagi, kapan nih ada berdebat lagi gitu loh. Dan sekarang gue bakal berdebat lagi, bercengkrama dengan sahabat. Tapi episode ini lebih menarik nih ya. Gue bakal membahas tentang pergerakan pemuda. Nggak tahu kenapa 3 hari kemarin gue ngabisin waktu gue di YouTube cuma buat nonton Trans 7 itu apa sih nama program, The Police yang MP Ambarita itu loh. Di situ gue lihat banyak banget polisi ini atau krunya MP Ambarita ini nangkepin para pemuda, oke? Dan banyak juga kasusnya ya, dari mulai pertama narkoba, juga dari bacok-bacokan, dari tawuran, malah juga ada yang sampai narkoba itu yang paling ngerinya itu bandarnya cuy. Sumpah bandarnya itu ngeri banget, sampai gua ada di channel satu lagi tuh apa ya namanya 86. Nah 86 ini gue sampai lihat ada satu perkara ya kan, dia pas digerebek pemuda ini dia nyimpen 21 kg ganja. Emang ya kalau misalkan berbicara manfaat ganja, menurut gua pribadi nih ya, ganja juga bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan bagaimana caranya mungkin untuk alternatif pengobatan, dan itu pun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kalau misalkan lu berbicara di Belanda, itu lu bebas, lu bisa buat apa, ganja, ngelakuin sesuatu hal dengan ganja, apapun dengan ganja itu bisa di Belanda gitu ya, atau di negara lain dilegalkan. Tapi kan di kita nggak bisa. Malah si ganja itu bisa jadi bumerang untuk menjadikan pemuda kita, pemuda Indonesia malah jadi rusak menurut gue. Karena kenapa? Karena banyak banget pemuda sekarang yang berpikirnya itu kurang realistis. Mereka jatuhnya bukan malah ke ngejar mimpi mereka, bukan malah ke berpikir untuk membanggakan keluarga atau orang tuanya, tapi malah ke melakukan hal yang menurut mereka baik, menurut mereka menyenangkan mereka, padahal impact-nya itu negatif untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk lingkungannya cuy. Nah sekarang langsung aja nih, gue bakal ngobrol gimana sih caranya agar pemuda di Indonesia, atau khususnya di kota Garut, atau khususnya para subscriber gue nih ya, bisa pikirannya terbuka untuk lebih melakukan hal yang lebih positif lagi, ataupun melakukan hal yang impact-nya benar-benar bisa berkontribusi banget untuk masyarakat banyak, khususnya Indonesia. Oke, langsung kita panggil aja. Ada di sini Rangga Pascal, cuy. Sehat, betul? Sehat? Dari mana aja Kang Rangga? Ada aja. Ada aja. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk lagi banyak kan, sekarang
lagi situasi pandemi COVID ini ya pastinya lebih fokus ke membantu teman-teman sahabat-sahabat untuk melanjutkan hidupnya ya. Dalam hal apapun. Ekonomi, mental dan semuanya. Karena menurut saya pandemi COVID ini sangat bukannya satu aspek ya, merusak. Betul. Dan juga gini, selain Kang Rangga ini, kamu barusan dibilangin ya, dia ngebantu banyak masyarakat gitu ya untuk melawan COVID ini. Tapi juga yang harus kalian tahu, Kang Rangga ini adalah seorang petarung, cuy. Asik. Dia tuh petarung cinta. Apa? Petarung cinta. Petarung cinta. Dia juga adalah coach, pelatih di Iron Sheep namanya, di camp Iron Sheep. Untuk pelatih apa, Kang? Kalau saya sekarang di Muay Thai dan Silat. Muay Thai dan Silat, tuh. Nah kalau sekarang gue nih ya, gue melihat sosok Kang Rangga ini dan di apple to apple-nya perbandingkan dengan obrolan gue pas opening, banyak banget orang yang tawuran nih kan sekarang, ya kan? Gue lihat di YouTube tuh ya, orang yang tawuran sampai bacok-bacokan, ya kan? Dan juga ujung-ujungnya dibawa ke polisi dan bikin sedih orang tuanya. Nah, sebetulnya gini, apakah Kang Rangga yakin dengan apa yang diajarkan atau dilatih oleh Kang Rangga dalam bidang Muay Thai itu ya? Apakah Kang Rangga yakin semua yang dilatih itu menggunakan ilmu dari Kang Rangga, ilmu bela dirinya menuju hal positif? Ya kalau ini ya, kalau seorang itu mempunyai bela diri ataupun tidak juga kan. Kalau membela diri orang pasti berontak. Tapi ya kalau saya itu menjamin semua anggota saya atau member saya ataupun murid-murid saya menjamin murid saya tidak akan menyalahgunakan bela diri ini. Justru dalam bela diri ini bukan hanya sekedar kita untuk membela diri, tapi bela diri itu wadah pemersatu pemuda. Kenapa wadah pemersatu pemuda? Contohnya kayak tadi, orang yang sering bikin risih di lingkungan itu orang yang suka berantem, bikin rusuh, orang yang suka mabuk-mabukan. Nah, tapi masyarakat melihat mereka itu sebelah mata. Oh, mereka sampah. Oh, mereka itu suka berantem, yang suka ngerisin. Bagi saya tidak. Mereka adalah sahabat saya. Mereka adalah saudara saya. Bagaimana tugas kita sebagai pemuda yang hebat bisa merangkul mereka? Oh, ngerti. Jadi mungkin ini yang ditangkap sama saya barusan ya. Mungkin yang orang yang suka merusuh, yang suka bikin onar, daripada terus-terusan dicaci maki, lebih baik dirangkul seperti itu. Iya, harus bisa merangkul. Jadi biar bisa diarahkan. Iya, ya. Keberanian kalian tuh jangan di sini, salah tempatnya, bro. Sebelum saya melatih mereka, saya tanya dulu seperti permasalahannya. Kadang orang-orang seperti mereka, orang yang banal, orang yang suka berantem itu kan ada background yang sangat sedih. Oh, ya. Entah masa lalunya seperti apa, dari dalam keluarganya seperti apa. Keluarga. Kita harus mengerti sebagai pemuda itu, sebagai apa ya? Orang jangan memandang remeh lah. Yang gitu, seperti itu. Okay. Harus tahu dulu kan, kenapa dia bisa melakukan seperti itu, kenapa dia bisa mempunyai gaul bebas gitu kan. Oh ya, kalian juga bisa, kalau misalkan penasaran Iron Sheep itu apa, kalian bisa cek di YouTube-nya One Pride ya. TV One Pride, banyak juga nih, ada juara-juara petarung dari Iron Sheep. Nah, gue nanya nih, kayak siapa sih? Saifuddin Domba ya? Apakah siapa? Kang Udor. Ya, Pasya juga. Apakah mereka itu basicnya memang petarung jalanan yang diarahkan oleh Iron Sheep gitu? Ada yang tidak. Ada yang fix dari kecilnya suka bela diri, kayak Pasya itu kan atlet judo. Oh, emang dia basicnya atlet? Iya, kalau Wowo itu kan ada yang menarik nih. Wowo itu sahabat saya dari organisasi 234 SC. 234 SC? Iya. Dia itu, ya kalau suka berantem orangnya tuh. Dulu tuh cerita Wowo sampai jadi juara itu, Iron Sheep kan ngadain nobar. Kebetulan nobar Saifuddin yang menang itu kan. Terus ada demonstrasi. Nah, setelah demonstrasi di sana, MC kan memberi kesempatan siapa yang mau ikut nyoba latihan ke depan. Datanglah Wowo itu. Iya, mengajukan saya pengen latihan, saya pengen jadi atlet kayak Saifuddin Domba. Dia terus berlatih benar. Selama 1 tahun dia latihan, cuma libur 1 hari.
anjing. Selama 1 tahun, Iya. libur 1 hari. Dan fun fact-nya adalah gue pernah ikut latihan kan ya. Iya. 1 jam aja muntah anjing, sumpah gue. 1 jam ikut latihan muntah. Ini dia 1 tahun, libur cuma 1 hari. Iya, itu sehari 2 kali latihan. Sehari? Pagi sampai sore. Seriusan? Serius. Oh. Tapi kan buahnya dia masuk dapat Iya medali sih, emas. iya sih, buahnya dia dapat medali emas. Tapi kalau misalkan kalau gua yang kayak gitu, daripada medali emas, gua dapat tipes anjing. Di dalam Ironship ini, selain bela diri, apakah ada nilai-nilai sosial di dalamnya? Oh, pasti dong. Apa contohnya? Kalau Ironship itu sebuah wadah organisasi, semua organisasi semua organisasi bela diri itu masuk ke Ironship. Masuk ke Ironship. Ya, ada boxing, ada silat, ada muay thai, ada judo, ada jiu-jitsu dan lain-lain itu kan. Kita itu tidak pernah fanatik terhadap bela diri apapun. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ironship itu membentuk tim sosialnya, ada pemuda-pemudanya tuh. Ada pemuda-pemudanya? Iya, namanya itu Garda Ironship. Oh, Garda jadi Muda Ironship. ada Ironship, ada Garda Muda Ironship. Iya. Nah, si Garda Muda Ironship ini tugasnya adalah tadi gitu kan, merangkul teman-teman yang mempunyai latar belakang yang kurang baik, kayak yang tadi yang suka ribut, suka tawuran, yang suka minum-minum nggak jelas. Itu tugas Garda Muda Ironship untuk merangkul Tanpa mereka. dipungut Tanpa biaya dipungut apapun. Kalau lu mampu, lu bayar. Kalau lu nggak mampu ya nggak apa-apa. Asalkan dengan syaratnya ada. Syaratnya apa aja tuh? Satu ya cinta NKRI. Oke. Yang kedua harus paham tentang Pancasila. Kalau nggak paham ya kita yang mengajarkannya terhadap mereka. Yang ketiga, kita harus berani dalam apa? Berani membela bangsa, berani membela agama. Bangsa Gitu. dan agama. Oh, jadi syaratnya itu saja. Ya itu syaratnya nggak susah. Itu nggak susah, tapi kalau dilakuin itu bro yang susah. Gua agak menarik nih dari pembicaraan bela diri. Kang Rangga malah menyangkut pautkan dengan NKRI, Iya. juga dengan Pancasila. Iya. Kalau misalkan dilihat dari pembicaraan seperti itu, Kang Rangga orangnya betul-betul seperti orang yang berorganisasi banget nih. Iya. Memang selain Ironship ini, apakah ada lagi organisasi yang Kang Rangga geluti? Saya bisa merangkul teman-teman, saya bisa aktif di Ironship itu karena saya digodok dalam sebuah wadah organisasi kepemudaan, yaitu saya sebagai wakil ketua dari Sabang Pemuda Pancasila dan wakil sekretaris Majelis Pimpinan Cabang saya itu. Garut. Gua baru tahu cuy. Ini wakil ketua di Sabang. Iya, saya wakil ketua dari Sabang Pemuda Pancasila, juga wakil sekretaris dari MPC Pemuda Pancasila. Menarik. Gini. Oke, gua langsung gini ya. Gini Kang. Ini tapi obrolannya gua dari orang awam nih ya. Siap. Punten nih maaf. Sebagai orang awam, gua ataupun banyak orang di luar lainnya memandang, maaf nih, kita sebut ormas ya. Memandang ormas itu selalu dengan predikat negatif. Iya. Ya kan? Terutama Pemuda Pancasila ya. Pemuda Pancasilanya nih. Contoh kayak misalkan ormas mah paling suka dia ngejajal parkiran atau misalkan malakin ya kan kayak gitu kan. Memang untuk kendaraan sendiri kalau misalkan ada orang lain berbicara seperti itu, nerima apa enggak sih? Nerima banget. Karena jangankan orang lain, saya pribadi pun pertama melihat Pemuda Pancasila itu saya takut. Takut kenapa? Ya seram. Oh. Ceritanya kenapa saya takut? Dulu itu di stasiun Garut itu kan dipakai untuk pembayaran listrik PLN itu kan. Oh iya. Saya kan itu sekrennya Pemuda Pancasila. Oh iya yang sekarang jadi stasiun Iya. kereta itu ya. Saya sering dibawa sama mama saya untuk bayar listrik ke sana. Pokoknya saya takut. Nah, setelah takut, saya tuh cerita ke papa saya. Ternyata papa saya Pemuda Pancasila. Sebagai? Bapak saya tahu lah, pokoknya udah senior lah di. Oh, di senior. Iya, udah lama dari saya, udah jauh lah. Udah tua sekarang kan. Ya iyalah, masa bapak lebih muda dari anaknya. Iya. Oke, dan setelah takut, setelah Kang Rangga juga nerima gitu ya stigma negatif dari orang awam atau masyarakat luar tentang Pemuda Pancasila. Setelah Kang Rangga masuk ke Pemuda Pancasila ini, yang Kang Rangga lihat di dalamnya sebetulnya seperti apa? Berbalik. Pikiran jauh, brother. Kenapa? Jauh.
saya itu sangat bangga karena masuk pemuda Pancasila. Saya juga kenapa bisa mengabdi gitu kan, mengabdikan diri gitu kan, untuk NKRI, untuk Kabupaten Garut gitu kan. Karena saya itu banyak pelajaran dari pemuda Pancasila. Yang tadinya saya melihat pemuda Pancasila itu premanisme, pemuda Pancasila itu selalu negatif, tukang malak, oh ternyata tidak. Ternyata seperti apa? Iya, karena pemuda Pancasila itu lahir dari sejarah. Sejarahnya? Sejarah. Benda-benda ini seru nih. Ambil ngopi dulu ya? Boleh. Haluskan dari tadi. Siap. Ini Emosi seru nih, cuy. Ini kopi ya. Oke, agak kita pahit lanjut. ya. Apa? Pahit. 5 mili. Kenapa saya bilang pemuda Pancasila itu lahir dari sejarah? Karena pemuda Pancasila itu sayap dari IPKI, Ikatan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Dulu yang berdirinya kan Jenderal Ahmad Nasution. Ya, Ahmad Nasution tuh ya. Iya. Kenapa juga Ahmad Nasution dulu ya almarhum jenderal itu membawa preman-preman dari pasar kan? Iya. Dari kampung-kampung, orang yang berani, orang yang bertato, orang yang suka minum-minum gitu kan, maaf. Karena IPKI itu salah satu organisasi yang memberantas komunis. Salah satunya pemuda Pancasila, garda terdepannya. Karena kalau bawa orang-orang salon belum tentu bisa ngalahin komunis. Iya, kan nggak mungkin perang bawa alat kecantikan. Kalau preman, dia kan berani hidup dan mati. Nah, jadi hikmahnya, keberanian itu pada tempatnya kan jadi baik. Oke, itu gue setuju sih itu. Itu kita berbicara tentang sejarah, ya kan? Nah, dari sejarah dulu gitu ya, sampai detik ini aja lah, kita berbicara detik ini. PP sendiri kontribusi untuk Indonesia itu apa? Ya banyak sekali lah. Apa? Salah satunya sejarahnya itu. Oke, sejarahnya sejarah terbesar itu memberantas komunis. Belum beres ya, siap, biar lurus dulu. Biar lurus ya. Kedua, nah ada upaya pemuda Pancasila ini bagaimana merubah stigma masyarakat itu bahwa pemuda Pancasila itu tidak premanisme. Ada upaya. Ada. Bagaimana upayanya? Ada lembaga. Lembaga seperti ada Sapma Pemuda Pancasila. Sapma singkatan dari Satuan Pelajar Mahasiswa. Satuan Siswa dan Pelajar dan Mahasiswa. Oh, jadi kalau di Sapma itu dalamnya dia pelajar dan mahasiswa aja tuh. Iya, ada Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa. Oh, ada satuan. Iya, jadi semua. Ngerti. Gitu kan? Kenapa harus ada mahasiswa, harus pelajar? Itu menumbuhkan jiwa intelektual. Gitu kan. Dengan cara apa tadi? Apakah kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia? Itu. Gitu kan? Orang-orang yang berpikir bagaimana caranya dia itu mengabdi terhadap negara. Dengan salah satunya dengan sosial, budaya, agama, olahraga, itu kita selalu bikin program-program itu. Oke, berbicara program. Kan jawaban untuk kontribusi ke Indonesia adalah Sapma atau PP juga pasti sering ya membuat program-program untuk untuk bisa membuat feedback positif ke negeri ini. Yeah. Untuk sekarang program apa aja yang lagi dijalani? Banyak kan. Di Garut aja sekarang ya. Di Garut itu ada 38 kecamatan. 38 kecamatan. Yang ada Sapma itu kan. Oh, yang ada Sapma. Yang ada Sapma yang 42 kecamatan itu semua ada pemuda Pancasilanya. Pertama booming corona di Garut gitu kan. Sapma Pemuda Pancasila udah menyebarkan masker gratis. Sembako, ada sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana hidup sehat, bagaimana kita tuh meningkatkan imunitas tubuh, gitu kan. Bagaimana kita dapat bertahan hidup dalam hal ekonomi. Itu juga dibahas dalam Sapma. Di Sapma dibahas juga. Iya. Nah, yang poin terakhir menarik tuh. Iya. Bagaimana bertahan hidup dalam hal ekonomi. Yang disosialisasikannya apa aja tuh? Yang pertama, gitu kan? Nggak, soalnya gue butuh nih. Gue sambil sharing kayak gini, gue butuh. Yang pertama kita itu adalah saling membantu teman terhadap teman. Teman terhadap teman. Iya, maksudnya gini. Ketika kita punya usaha, Kang Gilang juga punya usaha, kita saling bantu. Saya beli ke Akang beli ke saya. Iya. Jadi roda perputaran uang itu berputar di sana. Jangan dulu ke hal yang jauh lah ya. Iya. Circle kita dulu aja gitu ya. Kita harus up gitu kan. Sahabat-sahabat kita yang mempunyai UMKM lah. Ya. Kita up baik ke media, baik ke teman-teman, terhadap keluarga.
kita sukseskan bareng-bareng gitu. Saya punya produk, Akang punya produk, ayo kita bareng-bareng. Dan itu sampai sekarang betul-betul terjadi itu di dalam Satma PPI. Masih berlangsung malahan. Yang kedua, misalkan sekarang ada program yang emang menurut saya menarik sih. Apa? Jadi sama Kuda Pancasila untuk saat ini lagi persiapan mau bikin program, di mana program itu adalah di mana kita bisa bertahan hidup dalam COVID-19, tetap menjaga kearifan lokal Kabupaten Garut, seperti contohnya bertani, ya tanam, terus ternak, gitu kan. Kadang kan generasi muda kita itu melihat seorang petani, peternak dan yang lain-lain itu tuh melihat tuh, oh jijik ya. Gitu kan? Iya, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Melihat petani itu, oh gila, kotor-kotoran. Padahal petani itu adalah bagi saya adalah seorang pejuang. Betul, sepakat. Kenapa seorang pejuang? Karena bisa menentukan nilai harga sih. Iya. Kalau petaninya nggak ada, langka, kita mau makan apa? Kita impor-imporan terus, gitu kan? Iya. Itu yang pertama. Kenapa saya bikin temanya petani milenial muda sama temanya Pancasila. Petani milenial. Iya. Supaya kita tuh bikin program di mana ada pelatihan-pelatihan. Apa aja tuh? Misalkan ada pelatihan bertani bercocok tanam. Kan? Ada pelatihan cara berternak yang baik. Misalkan ada memanfaatkan lahan dari barang-barang bekas menjadi sebuah tanaman yang bisa dihasilkan. Gitu kan. Contohnya ada pelatihan bagaimana sih kita itu bertanam tapi tidak mempunyai lahan. Nah, gitu. Kita kan lahan susah. Tapi kan kita punya barang-barang yang bekas seperti kayak ember, pot juga bisa beli. Betul. Gitu kan. Nah, kita itu mau merubah ke teman-teman tuh. Loh, gini nih caranya biar teman-teman bisa menanam, gitu kan. Sehingga menghasilkan, gitu kan. Gak akan susah mungkin kalau saat pandemi gini kan nggak tahu ya. Gelombang yang kedua sekarang itu menghadapi new normalisasi kan nggak tahu kan. Apakah semakin membaik? Apakah pemerintah udah menyiapkan risikonya? Kan kita belum tahu. Apakah pemerintah juga sebetulnya masih tanda tanya besar nih? Iya, makanya kita jangan, kalau saat ini kita tidak bisa menyalahkan ya kan. Salah satu pemerintah apapun itu kesadaran masyarakat, terutamanya ke pemuda adalah garda terdepan. Seperti itu, kayak game survival itu kan. Bagaimana kita bertahan hidup di dalam pandemi ini. Minimal diri sendiri atulah selamatkan. Atau bertanam, apa buah, apa sayuran, apa kan. Menarik ini nih. Kalau semisal program yang ini amin gitu ya, dalam konten YouTube ini nyampe nih ke masyarakat Garut. Misal ada satu orang di Garut atau satu pemuda di Garut, dia pengen ikutan program ini tapi dia bingung. Bingung, gue gimana caranya? Istilahnya kayak tadi Kang Angga bilang, gue lahannya nggak ada. Terus gue mau tanam apapun, knowledge gue masih zero knowledge gitu ya. Apakah dengan seperti itu bisa langsung kontak ke Satmanya untuk dikasih pengarahan langsung? Bisa. Atau misalkan yaudah kita ke rumah lu aja gitu loh. Kita lihat nih situasi rumah lu seperti apa, bagusnya programnya ditempelkannya yang mana gitu. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Ntar bisa kita hubungi saya atau masuk ke admin Satma Kuda Pancasila. IG juga punya kan, Satma Kuda Pancasila Kabupaten Garut, juga Facebook juga ada. Nah kebetulan program itu lagi digodok biar matang. Jadi dalam 38 kecamatan itu program itu bakal dilaksanakan secara umum. Tapi sesuai SOP sekarang ya, nggak boleh banyak berdekatan gitu lah. Ya. Jadi orang umum juga, misalkan si orang itu dari kecamatan Garut Kota, kita akan bikin misalkan kecamatan Garut Kota seminar atau pelatihan petani milenial Indonesia itu bulan apa, tanggal apa kita sharekan. Jadi yang Garut Kota datang aja Garut Kota tempat sana. Kalau misalkan dari selatan dari selatan aja gitu ya. Sama itu ada perkomisariat. Iya. Jadi di komisariat itu gitu. Iya, Garut Kota, misalkan ada di selatan, ada di Garut Timur, ada di mahasiswanya, ada di pelajarnya. Jadi kita tuh global kalau berbicara itu. Itu kita berbicara Satma gitu ya. Iya. Dan menarik juga nih. Kalau semisal tadi akan berbicara
jangan menyalahkan pemerintah. Oke, saya sepakat. Kenapa sepakat? Karena seperti ini loh. Mau kita menyalahkan habis-habisan pemerintah, perutmu nggak akan kenyang. Betul. Ya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak nih saya minta pendapat dari Akang yang lebih luas nih? Istilahnya kita tutup mata, kita tutup telinga dengan pemerintah. Ya, misalkan pemerintah mau melakukan apapun, kita tutup mata lah. Yang penting kita survive diri kita sendiri dulu aja kan. Boleh nggak saya minta pendapat Akang? Selain program yang akan barusan utarain, ada lagi nggak sih yang bisa bikin kita tuh benar-benar survive gitu, maupun dari hal apapun? Ya ada lah. Apa? Kalau kata saya gini ya, kalau kita kan tidak bisa menyalahkan pemerintah, juga tidak bisa menyalahkan siapapun di sini ya terlibat. Selain ada program-program yang saya utarakan tadi, bagaimana misalkan cara survive sendiri ya, tentunya kesadaran semua sih. Kesadaran semua. Ya, semuanya kesadaran diri sendiri, gitu kan. Bagaimana kita ingin hidup sehat, gitu kan. Bagaimana si corona ini tidak hinggap, gitu kan, ke diri kita, gitu kan. Amin. Iya, tetap kan kembali lagi ke diri kita sendiri, gitu kan. Kita beli masker yang mahal, misalkan kita beli APD yang mahal, belum tentu kan itu bisa mental gitu kan corona. Tetap kan kesadaran diri sendiri gitu, menjaga kesehatan gitu kan, social distancing, kita juga kan harus makan yang bervitamin gitu kan, olahraga juga harus rajin gitu, di balik program-program itu gitu kan. Oke, kalau saya minta masukan ya Kak, kayak contoh saya lah ya, kan dengan adanya social distancing seperti ini, ataupun dengan adanya kemarin PSBB tuh, saya lebih mikir, untuk saya pribadi ya, saya lebih mikir, gue nggak bisa nih kerja istilahnya kelamaan di luar. Oke lah, saya bikin usaha kecil-kecilan dengan adalah satu produk gitu ya, usaha kecil-kecilan dengan online. Oke, juga saya lebih kayak bikin YouTube kayak gini nih. Saya jujur aja ke Akang ya, saya bikin YouTube kayak gini bukan dalam artian hanya untuk menghibur orang, tapi gue gue cari poin income juga sih di sini, gitu kan. Nah, sebetulnya sentilan apa sih yang harus kita kasih untuk kesadaran mereka tuh benar-benar terbuka gitu? Menurut Akang seperti gimana? Terbuka dalam hal apa ini kan? Gini, sekarang gini, kebanyakan orang mikirnya gini, setelah dia kena COVID, baru dia mikir, wah anjing bener COVID itu. Bener tuh bahaya nih COVID. Gimana caranya mereka mikir seperti itu bukan sebelum sih, intinya pas mereka nggak kena COVID. Ya itu PR kita semua ya. PR kita semua ya. Baik pemerintah, baik organisasi masyarakat, baik semua. Kenapa banyak orang yang bandel? Karena ini ya kan, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi peran pemerintah sangat besar di sini. Itu kan. Betul. Pemerintah tuh harus bisa istilahnya kan orang keluar alasannya cari makan. Coba dong kalau pemerintah menyediakan makan untuk sehari-hari untuk keluarganya, insya Allah kita tidak akan keluar keluyuran cari makan gitu kan. Tapi kan alhamdulillah program-program seperti BLT yang itu kan sekarang udah berjalan. Iya, jadi saya lihat kalau upaya pemerintah itu luar biasa, itu kan baik gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat membantu melancarkan dan mengawal pokoknya. Kita harus mengawal. Karena tidak banyak gitu kan, dan tidak sedikit juga orang yang mengawal dan tidak mengawal anggaran, tapi banyak yang sekarang di set gitu ya. Ya, kita kan tugas masyarakat ormas itu harus mengawal itu. Kan kita ada tim gugus Covid juga kan. Tim gugus Covid. Iya, itu kan juga tugasnya untuk mengawal semua anggaran, sosialisasi, pencatatan data, dan pemuda Pancasila juga pun membuat gitu kan. Membuat tim relawan kemanusiaan gitu kan, COVID-19 gitu kan, yang instruksi langsung dari ketum gitu, ketum kita dari Bapak Yapto. Iya, kita tuh udah terbentuk sekarang kan, alhamdulillah di Garut udah baru terbentuk gitu kan dari bulan bulan kemarin lah gitu kan. Tapi kegiatan-kegiatan sosialnya udah dari Januari juga kita udah ready gitu kan, udah siap gitu kan. Tapi kemarin masuk relasi kemanusiaan COVID itu baru bulan kemarin kan.
Alhamdulillah, pokoknya semoga dalam hal apapun itu yang tentunya positif dan kontribusinya bagus lah ya untuk pemerintah dan masyarakat kita, semoga dilancarkan selalu. Amin. Kayak gitu. Nah, untuk next question ini ada sedikit intermezzo nih kan. Pancasila abadi, betul. Nah, yang gue pengen tanya itu, arti dari abadi ini apa kan? Ya, Pancasila nggak akan mati. Nggak akan mati. Abadi, kalaupun saya mati kan abadi Pancasila. Pancasila itu seperti itu. Kan pendirinya udah nggak ada, kan tetap Pancasila jadi ideologi. Oke lah, sekarang dari circle-nya Akang, pemuda Pancasila, istilahnya mereka mengaplikasikan poin-poin Pancasila itu. Nah, apakah di pemuda Pancasila juga selalu mengajak orang luar ataupun misalkan yang bukan pemuda Pancasila ya? Apakah selalu merangkul mereka untuk menjadi seorang Pancasilais ataupun juga selalu menunjukkan dengan gini loh, kita tuh ngasih taunya dengan cara kita, dengan pengaplikasian kita, apakah memang seperti itu? Ya, itu kan kita ada apa program-programnya kan. Kalau kita mengaplikasikan apa nilai-nilai Pancasila, kalau berbicara nilai Pancasila itu sangat jauh sekali dan sangat dalam sekali. Yang pertama, kalau kita mengajak orang lain, yuk kita harus mencintai dan harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Kita kan belum tentu diterima oleh orang itu. Betul. Kenapa? Ya kan saya sendiri juga pun belum tentu baik, gitu kan. Tetapi kalau kita mengamalkan dan melihatkan ke mereka dengan sikap, itu kan menjadi contoh yang baik buat mereka. Mau tidak mau mereka bakal mengikuti kita, gitu kan. Jadi kalau berbicara Pancasila itu dari 1 sampai 5, orang-orang kan pasti paham, anak SD juga paham. Tapi mengaplikasikannya itu yang susah. Gitu. Tapi dengan pemuda Pancasila dan pemuda Pancasila setiap hari dilakukan. Kenapa? Karena kita berbeda-beda golongan, berbeda-beda agama, kita tetap bersama. Betul. Gitu kan? Oke. Sepakat Kang dengan semua nilai atau niat dari pemuda Pancasila atau juga Sapma gitu ya. Itu saya sepakat, itu saya salut banget gitu. Tapi mau dimanapun organisasinya, mau apapun organisasinya, pasti ada oknum. Pasti semua itu. Nah, gue pengen tahu nih, apa yang dilakukan oleh pemuda Pancasila ketika ada anggotanya istilahnya menjadi oknum, bahkan membuat nama pemuda Pancasila jadi rusak. Betul. Ya, itu kan kita kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus. Di pemuda Pancasila itu ada lembaga-lembaga yang mengurus orang-orang seperti itu. Ada KOTI. KOTI itu apa? Komando Inti Mahatidana. Itu berani mati demi kebaikan, itu artinya kan. Berani mati demi kebaikan. Iya, itu orang-orang yang selalu mendisiplinkan orang-orang yang atau oknum-oknum pemuda Pancasila kan. Gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Itu kan ada teguran lah, ada SP1, SP2. Ada aja gitu kan. SP1, SP2, SP3, SP3 cut aja dia keluar. Kalau di pemuda Pancasila tuh gak bisa ngecat gitu kan. Gak bisa ngecat? Gak bisa. Pemuda Pancasila tuh kecuali dia udah berkhianat dengan ideologi kita. Selama dia hidupnya kriminal ya gak apa-apa. Kita didik. Malah kita didik. Kita kasih peringatan gak bosan-bosan. Kita arahkan sumber permasalahannya dari mana. Kalau dari pemuda Pancasila tidak bisa ada ex pemuda Pancasila. Nggak bisa. Permana yang termasuk pemuda Pancasila, karena Pancasila kan di hati. Betul. Pemuda kan kita sebagai pemuda. Betul. Kolot itu kan pemuda kan. Iya. Tidak menolak tua kita. Iya. Kalau untuk berbicara seperti tadi, kalau misalkan ada yang melanggar gitu ya, etika dalam pemuda Pancasila kan akan diarahkan. Tapi kalau misalkan itu melanggarnya dengan hukum, apakah itu langsung diberikan saja kepada kepolisian ataupun dalam organisasi ini setidaknya akan ada pembelaan juga untuknya? Ya, kalau pelaku hukum. Kalau melanggar hukum ya saya menghormati prosedur hukum yang ada di Indonesia ya, nggak boleh kita ormas kita backup, nggak bisa lah. Kita kan harus tetap kan kalau prosedur hukum berjalan, tapi kan dia yang dihukum apakah dia punya keluarga, apakah dia punya, saya bantu dari sana. Pemuda Pancasila itu tidak melihat benar dan salahnya. Dia adalah keluarga kita. Kayak seperti tadi, tugas kita. Bagaimana kita bisa merubah dia menjadi hebat, menjadi baik.
Jadi misalkan gini, ada satu orang, tapi amit-amit ya, Iya. amit-amit nih, analogi aja ini. Ada satu orang anggota pemuda Pancasila, dia itu contohnya kena satu jeratan hukum gitu lah ya. Iya. Amit-amit nih di penjara dia. Iya. Tapi di balik itu dia punya keluarga. Iya. Nah, pemuda Pancasila ini istilahnya yang sementara bukan Iya. mengcover apa ya? Mengganti sosok. Mengganti sosok. Oh. Gitu. Harus itu kan. Loyalitas, Hebat juga ya. solidaritas. Makanya saya bertahan di pemuda Pancasila. Seperti Dari itu. semua pemuda Pancasila lebih bagusnya, lebih baiknya di sini. Dulu kan tahu kan antar SMA tuh sering tawuran di Garut. Iya. STM, PT, tawuran Pasti namanya bro. Iya benar. Coba lihat sekarang. Waktu pandemi gini kan, mereka tuh bareng-bareng ngumpulin uang 500 perak, 1000 perak, 2000, 20, 50.000 untuk apa? Untuk bikin program bareng-bareng. Bikin sembako, ngasih sembako, ngasih masker, nah mereka bareng-bareng bikin program-program yang hebat, olahraga itu kan udah mengaplikasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila. Kan tidak bisa diomongin, lu Pancasila harus seperti ini, tidak bisa. Sikap kita yang harus mencontohkan terhadap orang lain. Wow, nggak ini gini nih. Sebelum kan kalau Kang Rangga tadi ya, ini jujur aja Kang ya. Kang Rangga kan tadi sebelumnya melihat pemuda Pancasila ini kan takut, Iya. tapi melihat positifnya setelah Kang Rangga masuk ya. Iya. Kalau gue sendiri di sini jujur cuy, gue melihat pemuda Pancasila ternyata seperti ini dalamnya. Gue nggak nyangka juga sih Kang. Gue nggak nyangka juga ormas yang seperti ini, apa namanya, ormas yang kebanyakan ya masyarakat awam bilangnya PP apa sih paling dalamnya premanisme gitu ya. Iya. Ternyata enggak cuy, ternyata enggak. Dan nanti juga di akhir video gue minta ke Kang Rangan ya, di akhir video gue bakal masukin dokumentasi boleh mungkin ya? Boleh. Dari misalkan sosialisasi pemuda Pancasila, Iya. program-programnya, Boleh. gue masukin di sini ya, Iya. biar apa yang diomongin sama Kang Rangga jadi bukti juga Iya. gitu loh. Iya, harus kan. Kayak gitu. Satu lagi pertanyaan nih, kenapa warnanya harus oranye-oranye Kang? Oh, itu Apa tuh? luar biasa ya. Ah. Karena kan orang lihat oh kayak tentara nih, ya Ah. kayak polisi gitu kan, Betul. army gitu kan. Army. Justru suatu kebanggaan juga buat pemuda Pancasila, oranye hitam sama coklat gitu kan. Itu melambangkan sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang sudah tiada. Oh. Kenapa? Lorengnya orange, coklat sama hitam. Kenapa? Ya. Dulu kan zaman komunis, zaman itu kan kita perang ya, melawan komunis, kan banyak orang-orang yang dibantai dari kita juga. Kenapa orange? Akang kena aja pisau dikit, berdarahnya agak lama bakal jadi orange. Oh. Itu melambangkan darah kan? Kenapa Ya, juga ya. lorengnya ke bawah nggak ke pinggir? Heeh. Itu melambangkan darah mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Nggak ada darah ke sini kan? Kayak Roger. Kecuali yang ngigir. Ada yang coklat itu agak kelamaan. Warnanya ini coklat. Coba akang darah akang sendiri aja. Tetesin aja di sini. Jan. Jadi itu, baju jadi itu adalah melambangkan apa namanya itu Mas? Perjuangan. Perjuangan. Iya. Bahwa dulu itu seragamnya nggak bikin di bordir cuy. Iya. Seragam PP itu tapi dibikinnya sama darah sama sendiri. darah sendiri. Gitu. Nah makanya itu saya tuh ya bukan apa ya kebanggaan saya itu masuk pemuda Pancasila daripada ormas-ormas yang lain, bukan mengucilkan tapi kebanggaan saya itu pribadi. Tidak terlahir dari sejarah. Sejarahnya kan hebat gitu kan. Hebat banget sih kalau saya dengar. Iya. Dan setelah ini juga ini janji saya nih ya, apa yang diomongin sama Akang, saya bakal gali lagi sejarahnya. Iya, Ya kan? mantap. Jadi nanti pas part kedua kita bakal lagi part kedua. Siap. Gue ngobrol bakal lebih banyak lagi pertanyaan. Iya, siap. Kayak gitu. Dan terakhir nih Kang, gue pengen minta dong dari seorang Rangga Pascal. Dari dia adalah coach petarung bela diri, ya kan, coach Muay Thai dari Iron Sip dan Garda Muda Iron Sip. Beliau juga ini adalah wakil ketua sama Pancasila, wakil sekretaris dari MPC juga. MPC Pemuda Pancasila tuh. Di KNPI juga saya Pak. Oh, di kampus Iya, kehutanan, misalnya di Oh, kehutanan. kehutanan. Iya. Baki gawean. Hebat. Umur berapa tahun? Sekarang masih muda. Berapa? 25. 25. Aing 27 bro, sebagai lawan Aing. Oke nih, dari seorang Kang Rangga sendiri, gue minta dong, apa namanya, motivasi. Tapi gue nggak pengen cuma kata-kata nih. Iya. Motivasi lah di video ini kan, jadi video ini tuh gini Kang, berdebat ini adalah video yang dalamnya itu ada obrolan gak jelas, Iya. ada obrolan terarah, ada edukasi dan motivasi. Iya. Nah, gue minta motivasinya kayak gini. Banyak sekarang orang-orang yang putus harapan,
ya kan? Karena mungkin dirumahkan, atau mungkin ya intinya mah susah dapat duit lah, ya kan? Nah kalau berbicara seperti itu, berbicara finansial dan lain-lain, gue minta dong motivasi Kang Rangga untuk kita tetap survive. Ya. Teman-teman di sini mungkin kita tidak bisa mengelak dengan bencana yang kita alami ini. Tidak ada orang pun yang sekarang bisa kuat bertahan gitu kan, bertahan dalam situasi pandemi ini. Tapi bagaimana kita harus bisa mengendalikan mental kita, diri kita supaya kita hebat. Kita harus optimis dan kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita berdoa jangan putus asa kan. Semua masalah pasti ada jalannya dan semua jalan pasti dimudahkan oleh Tuhan. Amin, Allahumma amin. Siap, pokoknya makasih banget Rangga udah mampir ke sini. Pokoknya semua program Kang Rangga, program dari Pemuda Pancasila sama semua dilancarkan urusannya. Amin. Dan kalaupun ada yang kan pasti ada aja angin gitu ya. Yang ngeganggu atau misalkan bikin sulit, semoga semuanya dimudahkan. Amin. Gitu banget kan. Sob, nggak kerasa kita udah berapa nih? 1 jam ada ya? Adalah kurang 1 jam. Kurang lama sih sebenarnya. Kurang lama. Masih banyak program-program yang harus kita bicarakan. Nanti gue di part keduanya bakal gue bahas lagi setelah gue menggali lebih dalam tentang Pemuda Pancasila. Jadi biar agak seru gitu lah ya. Sekarang di sini gue mengedepankan tentang seorang Gilang Yaditya. Kalau nanti gue mengedepankan tentang seorang Gilang Yaditya dengan sosok loreng oren. Harus. Siap. Pokoknya juga buat sobat Gladit ya. Nanti gue bakal simpen nih Instagramnya Rangga Pascal di deskripsi. Lu bisa follow dia. Dan lu juga bisa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan gimana caranya gabung di Sapma, gimana caranya nanti ikutan program-program Sapma, lu bisa langsung DM aja ke dia. Dan juga lu kalau misalkan berkenan, lu boleh subscribe channel ini buat nge-support juga. Juga kalau misalkan jangan lupa juga kalau udah subscribe, lu bunyiin loncengnya. Kalau misalkan nanti part 2 dari Rangga gue udah tayangin, lu bakal dapat notif ke email lu sendiri. Jadi lu tinggal nonton aja, lu bakal dapat banyak lagi motivasi, banyak lagi edukasi, dan banyak lagi pencerahan tentang sebetulnya ormas itu, terutama Pemuda Pancasila, tidak senegatif itu. Oke? Gua Gilang Yaditya, Rangga Pascal. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.